Halo guys, kembali lagi bersama Brugak Film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Operation She-Wolf yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Laut Atlantik. Tepatnya di bawah laut terdapat sebuah kapal selam milik Jerman yang sedang melakukan misi. Dan di atas permukaan laut diperlihatkan kapal perang milik Amerika sedang berlayar. Kapal selam Jerman kemudian mencoba menembakkan torpedo ke arah kapal Amerika tersebut. Namun sayangnya tembakan torpedo tersebut meleset. Dan yang terjadi malah kapal selam mereka yang tak sengaja tertabrak oleh kapal tersebut. Sehingga menyebabkan kapal selam mereka harus rusak akibat terkena baling-baling kapal itu. Kapal selam mereka pun harus tenggelam bersama sang kapten dan para awaknya. Scene beralih ke masa kini di tahun 1945, tepatnya di pangkalan militer Amerika Serikat. Diperlihatkan seorang jenderal bernama Frank terlihat sedang bekerja. Ia kemudian didatangi oleh ajudannya yang bernama Haskell. Di sini Haskell memberikan Frank sebuah informasi identitas seorang kapten Jerman, di mana saat ini pasukan laut Jerman berencana akan melakukan penyerangan ke negara mereka. Dari informasi itu, Frank mengetahui jika kapten tersebut adalah orang yang sangat berbahaya. Lalu kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Kapten Kessler. Diceritakan jika Kessler saat ini sudah berumur dan mengisi hari-harinya dengan minum-minum. Ia kemudian berpamitan kepada istrinya untuk pergi bekerja. Tak lama kemudian, kini Kessler tiba di pangkalan militer Jerman. Di sana ia disambut oleh teman sekaligus atasannya yang bernama Komandan Zack. Di sini Zack akan memberikan Kessler sebuah misi rahasia. Misi itu adalah penyerangan ke negara Amerika, tepatnya di kota New York dengan menggunakan kapal selam. Sebagai kapten yang sudah senior dan berumur, Kessler di sini merasa ragu untuk menjalankan misi itu. Namun dengan paksaan dan bujukan dari sang komandan, akhirnya Kessler pun mau melakukan misi itu. Kemudian Zack menunjukkan kepada Kessler para pasukannya yang akan menjadi awak kapalnya nanti. Namun di sini Kessler menganggap jika mereka semua masih anak-anak dan meragukannya. Namun di sini para pasukan itu menunjukkan kesungguh-sungguhannya kepada Kessler. Sehingga Kessler pun yakin jika para anak buahnya dapat diandalkan nanti. Kemudian Kessler diperkenalkan dengan beberapa orang kapten muda di sana. Salah satunya kapten muda tersebut bernama Rain. Di sini Kessler meminta Rain untuk menyerahkan jabatan kaptennya kepadanya. Sebagai bawahan, dengan terpaksa Rain pun mau digantikan posisinya oleh Kessler. Lalu kembali ke Amerika, di mana kini Frank dan ajudannya sudah mengetahui tentang rencana penyerangan Jerman ke negara mereka, sehingga mereka pun menjadi lebih siap untuk menghadapi mereka. Keesokan harinya terlihat Kessler yang diantar oleh Komandan Zack yang akan berangkat untuk menjalankan misinya. Zack lalu berpesan agar Kessler tetap berhati-hati dalam misi ini karena Amerika sangat berbahaya. Zack mengatakan jika saat ini Kessler akan ditemani oleh beberapa kapal selam lainnya yang juga ikut serta dalam melakukan misi ini. Lalu diperlihatkan di kapal selam, kini Kessler mulai memimpin para awak kapalnya. Ia mengatakan jika saat ini ia adalah pemimpin mereka dan mereka harus patuh kepadanya. No, you do not know me. Of the sea. The U-boat's crew is life. Lalu Kessler mulai memerintahkan mereka untuk melakukan tugasnya masing-masing. Di tempat lain kita diperkenalkan kepada seorang kapten kapal perang Amerika yang bernama Samuel.
Saat ini ia sedang melakukan patroli di sekitaran Laut Amerika. Tak lama kemudian, Samuel kemudian menerima telepon dari pangkalan militer Amerika. Ia diperintahkan untuk melakukan penyerangan di tempat jika menemukan keberadaan kapal selam Jerman yang melintasi laut mereka. Samuel pun langsung menerima perintah itu dan menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap. 10 knots. Changing course. Helmsman. Aye, sir. Lalu di kapal selam terlihat Kessler yang menempati kamar miliknya Rain untuk beristirahat. Di sini Rain tidak masalah jika Kessler mengambil kamarnya. Kessler juga menambahkan jika ia sekarang adalah kapten mereka, dan mereka semua harus patuh dan tunduk terhadap perintahnya. Suppose we all have a duty to perform. Now what's your thoughts? Kemudian Kessler pun menyuruh Rain pergi untuk segera menjalankan tugasnya. Dalam perjalanan itu terlihat para awak kapal yang sedang beristirahat. Ada juga sebagian dari mereka yang masih bekerja. Di sini nampaknya mereka semua tidak begitu menyukai Kapten Kessler, dan mereka menganggap jika Rain adalah kapten yang sesungguhnya. Karena Kessler hanyalah kapten yang sudah tua, suka mabuk-mabukan dan tidak bisa diandalkan. That time has passed. So no sight. Hit that. Tak lama kemudian, di radar terdeteksi beberapa kapal sedang melintas. Mereka kemudian melakukan pengintaian dan sudah bisa dipastikan jika itu adalah kapal Amerika. Lalu Rain pun mengambil alih wewenang kapten. Ia lalu memberi perintah untuk menyerang kapal Amerika itu. Now get the captain. Mereka lalu menembakkan torpedo ke arah kapal itu. Lalu Kessler datang dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka lalu menjawab jika mereka sedang menyerang kapal musuh. Kessler pun di sini tampak kesal karena ia merasa tidak dihormati sebagai seorang kapten. Namun untungnya tembakan mereka berhasil mengenai beberapa kapal Amerika itu. Battle stations. Permukaan. Sementara Kapten Kessler masih tertidur lelap di dalam kamarnya. Take it to the surface. Radio. Kapal pun saat ini sudah naik ke permukaan. Kemudian beberapa anak buah kapal diperintahkan untuk mengecek mesin dan keadaan di luar. Kemudian Kessler yang mulai menyadari jika kapal mereka sudah berada di permukaan, ia lalu bertanya siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan hal itu. Di sini Rain mengatakan jika ia yang memerintahkan mereka semua, karena ia merasa jika ia adalah kapten yang sesungguhnya. Namun di sini Kessler membentaknya karena hal yang dilakukan oleh Rain itu adalah hal yang bodoh. Di mana jika mereka naik ke permukaan saat ini, maka lokasi mereka akan diketahui oleh musuh. Dikarenakan menurut pengalaman Kessler, musuh pasti akan mengintai mereka dari udara. Sementara tindakan yang dilakukan oleh Rain itu sangat berbahaya karena ia baru kali ini ikut You berperang. must decide whose orders you follow. You put the lives of this crew and this... Dan benar saja pesawat pengintai Amerika datang dan langsung menyerang kapal selam mereka. Quickly. Sehingga menyebabkan beberapa anak buah kapal tewas di sana. Di sini Kessler begitu murka kepada Rain yang sudah memberikan perintah bodoh kepada yang lainnya. Rain pun merasa sangat bersalah kepada teman-temannya yang lain. Pasukan Amerika yang sudah mengetahui posisi kapal selam Jerman, mereka pun segera melakukan penyisiran untuk memburu kapal selam tersebut. Kessler lalu mengecek keadaan di atas permukaan dan benar saja, di sana sudah ada kapal induk dan kapal penghancur yang siap menyerang mereka. Kessler lalu memerintahkan anak buahnya untuk berada di posisi tempur dan bersiap-siap. I hear there's 3 ships. Sementara Rain terlihat merenung dengan kesalahan yang telah ia lakukan.
Di permukaan terlihat kapal perang Amerika mulai menyadari keberadaan mereka. Sinyal kapal selam Jerman mulai mendekat. Kini kapal selam mereka sudah tepat berada di bawah kapal perang milik Amerika. Sehingga Kapten Samuel memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan beberapa bom penghancur ke dalam lautan. Bom pun mulai menghujani mereka. Dan naasnya, salah satu kapal selam yang ikut bersama mereka harus meledak dan hancur di sana. Sementara kapal selam yang dinaiki oleh Kessler dan anak buahnya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Di atas, Kapten Samuel dan para anak buahnya terlihat sangat bahagia karena mereka telah berhasil meledakkan salah satu kapal selam milik Jerman. Kini Kessler pun harus tetap melanjutkan perjalanan ke kota New York untuk menyelesaikan misinya. Sementara terlihat Rain yang nampaknya akan memberontak di kapal selam. Ia membawa senjata untuk menyerang Kapten Kessler dan yang lainnya. Kemudian Rain menodongkan pistol ke arah Kessler. Di sini Rain mengatakan jika Kessler telah mengambil semua miliknya. Kekuasaannya di dalam kapal hingga kamarnya telah diambil oleh Kessler. Namun Kessler mengatakan jika semua ini ia lakukan adalah murni karena tugas dan bukan karena ada kepentingan pribadi. Lagi pula, ia hanya ingin mereka bisa menjalankan misi dengan baik dan pulang dengan selamat. Setelah adanya perdebatan dan bujukan dari Kessler, akhirnya Rain mulai menyadari kesalahannya dan mau mengalah demi kepentingan bersama. Do not let the mistakes of your past. Rain pun kembali bertugas seperti biasanya sebagai anak buah kapal. Kessler pun mulai terlihat akan minum alkohol lagi. Namun sekarang ia malah membuang minuman itu karena ia mulai menyadari jika ia adalah pemimpin dan panutan dari anak buahnya. Malam harinya mereka kembali menaikkan kapal selamnya ke atas permukaan. Di sana mereka juga melihat beberapa kapal perang milik Amerika sedang bersandar. Karena malam hari sehingga keberadaan mereka pun pasti tidak diketahui oleh musuh. Di sini terlihat hubungan antara Kessler dan juga Rain semakin membaik. Kessler lalu meminta Rain untuk menyerang kapal Amerika tersebut dengan torpedo. Rain pun segera menyampaikan perintah dari Kessler tersebut kepada temannya yang lain. Torpedo pertama pun diluncurkan dan berhasil mengenai sebuah kapal milik Amerika. Lalu torpedo kedua diluncurkan kembali. Dan beruntung torpedo itu pun kembali mengenai kapal perang milik Amerika yang lain. Di pangkalan Amerika terlihat Frank yang begitu sangat marah dengan penyerangan semalam. Sehingga ia meminta anak buahnya untuk mengirimkan pasukan yang lebih banyak lagi, yaitu untuk melacak dan menyerang kapal selam milik Jerman tersebut. Sawyer's the coal was hit and sunk. Wake up to German rockets, chances. Haskell. Di kapal selam terlihat para anak buah kapal yang sedang berpesta karena mereka telah berhasil menghancurkan beberapa kapal milik Amerika. Tak lama kemudian mereka mendapatkan kabar jika pemimpin mereka yaitu Hitler telah tewas. Sehingga pasukan mereka diminta untuk mundur oleh atasan mereka di pangkalan. Namun Kessler dan anak buahnya yang sudah terlanjur berada di area pertempuran memutuskan untuk tetap dalam keadaan siaga. Sehingga apabila nanti pasukan musuh tiba-tiba menyerang, mereka sudah siap untuk bertahan. Is it true? Hitler dead. So what do we do? This is the captain. Hear this? We will prepare to attack. Keesokan paginya, kini mereka sudah sampai di kota New York. Namun dengan tewasnya Hitler sehingga mereka tidak bisa mendapat perintah untuk menyerang. Mereka memutuskan untuk menunggu keadaan aman untuk mundur. Namun sayangnya keberadaan mereka semua kini sudah diketahui oleh pasukan Amerika. Beberapa kapal perang dan kapal penghancur mulai mendekati kapal selam tersebut. Mereka yang ada di dalam kapal mulai menyadari jika kapal Amerika mulai mendekati mereka. Sehingga mau tidak mau mereka harus melakukan pertahanan atau terpaksa melawan. Helmsman takes the boat 93 degrees. Battle stations! Battle stations!
Kessler lalu memerintahkan anak buahnya untuk menaikkan kapal ke atas permukaan. Sudah ada roket peluncur yang akan segera ditembakkan ke arah kapal Amerika tersebut. Namun tiba-tiba Kessler mendapatkan fax dari pangkalan Jerman. Dalam fax itu diberitahukan jika operasi atau misi mereka dihentikan saat ini juga. Sehingga mau tidak mau Kessler dan anak buahnya mengurungkan niatnya untuk melakukan penyerangan. Tentu saja mereka sangat kecewa dengan perintah dari atasan mereka tersebut. Apalah daya, mereka kini sudah terlanjur di permukaan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa basa-basi, kapal Amerika pun langsung menggempur mereka dengan serangan bertubi-tubi. Di dalam terlihat semua anak buah kapal sudah terkapar tewas tak bernyawa. Lalu Kessler yang masih hidup dan terluka diminta untuk menyelamatkan diri oleh Rain. Namun Kessler mengatakan jika sebagai kapten ia harus mati bersama dengan kapalnya. Ia juga memerintahkan Rain untuk pergi menyelamatkan diri. Kessler harus tewas mengenaskan bersama dengan kapal selamnya yang tenggelam. Lalu Rain pun diselamatkan oleh Kapten Samuel. Meskipun mereka musuh, namun saat ini perang sudah berakhir. Sehingga kedua belah pihak harus tetap saling menjaga perdamaian. Rain lalu membaca surat dari Kessler yang telah dituliskan untuknya. Di sini Kessler berpesan kepada Rain, jangan jadikan kesalahanmu yang sekarang menentukan masa depanmu nanti. Kemudian film pun selesai. Itulah dia alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Terima kasih.